semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Fadila Rahma dengan NIM 057. Kali ini saya akan membahas materi tentang 4 pemahaman yang telah saya pahami, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Tolong disimak baik-baik ya. Yang pertama yaitu menyimak. Menyimak adalah suatu proses mendengarkan, memahami, menafsirkan, dan merespon apa yang disampaikan pembicara melalui ujaran atau melalui bahasa lisan. Kegiatan menyimak itu merupakan kegiatan yang disengaja dan direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Seseorang tidak akan menyimak kalau ia tidak mempunyai maksud tertentu untuk menyimak. Jadi, secara garis besar, menyimak berdasarkan tujuan itu dapat dibedakan menjadi berikut. Menyimak untuk belajar, menyimak untuk hiburan, menyimak untuk menilai, dan menyimak untuk mengapresiasi. Jadi, kegiatan menyimak itu memiliki manfaat yang besar bagi manusia loh. Melalui kegiatan menyimak, seseorang itu bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, menyimak dapat membentuk sikap aktif dan peka sehingga cepat tanggap terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat memerlukan kemampuan menyimak yang memadai untuk memahami pesan, gagasan, atau perasaan yang disampaikan oleh orang lain agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, menyimak itu berperan sebagai penambah informasi atau pengetahuan dan pengalaman yang dapat kita pelajari dari orang lain dan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan. Pembahasan kedua yaitu berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan apa yang ia ingin ungkapkan melalui bahasa lisan dengan fonologi maupun bunyi, kosakata, struktur kalimat, dan kelancaran ataupun ketepatan yang tepat sebagai alat yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan berbicara memiliki 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, bahasa lisan yang digunakan, yang meliputi lafal, intonasi, pilihan kata, struktur bahasa, serta gaya bahasa dan pragmatik. Yang kedua, isi pembicaraan, yang meliputi hubungan isi topik, struktur isi, kuantitas isi, serta kualitas isi. Yang ketiga, teknik dan penampilan, meliputi gerak-gerik dan mimik, hubungan dengan pendengar, volume suara, dan jalannya pembicaraan. Apa sih hubungan berbicara dan mimik itu? Jadi, berbicara dan mimik itu memiliki hubungannya loh. Berbicara dan menyimak itu merupakan kegiatan komunikatif yang terjadi secara langsung. Menyimak itu reseptif atau menerima, sedangkan berbicara itu produktif atau menghasilkan. Dalam kegiatan bahasa lisan tatap muka, penyimak dan pembicara itu dapat bertukar dan berganti peran. Penyimak bertukar peran sebagai pembicara, dan begitu pun sebaliknya. Perubahan peran sebagian besar dilakukan dalam kegiatan tanya-jawab, di mana kita dapat saling memberikan masukan, berbicara secara interaktif, dan menggunakan pengetahuan yang kita peroleh melalui menyimak untuk meningkatkan keterampilan berbicara kita. Dengan kata lain, untuk menjadi pembicara yang baik, kita harus menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Untuk menjadi seorang pembicara yang baik itu memiliki langkah-langkah loh. Yang pertama, memilih topik, minat pembicaraan, kemampuan berbicara, minat pendengar, kemampuan mendengar, dan waktu yang disediakan. Yang kedua, memahami dan menguji topik, memahami pendengar, situasi, latar belakang, mendengar, tingkat kemampuan, dan sarana. Yang ketiga, menyusun kerangka pembicaraan, pendahuluan, isi, serta penutup. Pembahasan selanjutnya yaitu membaca. Membaca merupakan sebuah proses kegiatan dalam melafalkan huruf hingga menjadi sebuah susunan kalimat, baik itu dilakukan nyaring maupun di dalam hati, dengan tujuan si pembaca dapat memahami isi teks bacaan tersebut atau mendapatkan informasi sehingga dapat kita pahami bahwa membaca itu merupakan sebuah proses berpikir dalam memahami teks
teks bacaan. Membaca itu memiliki tujuannya loh teman-teman. Jadi, tujuan membaca itu sebagai sarana untuk menemukan berbagai informasi, sebagai hiburan, serta sebagai bentuk mengapresiasi karya seseorang. Nah, di dalam kegiatan membaca itu ada beberapa macam jenis. Yang pertama ada membaca nyaring, yaitu kegiatan membaca yang disuarakan dengan keras di depan umum yang menjadi alat guru untuk beraktivitas. Yang kedua, membaca dalam hati. Membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, dan memahami bacaan-baca yang dibaca secara diam atau dalam hati. Yang ketiga, membaca intensif, yaitu membaca dengan seksama, telaah, terperinci dari suatu bacaan sehingga menimbulkan pemahaman yang tinggi. Dan yang keempat yaitu membaca ekstensif, yaitu memahami isi yang penting-penting dengan cepat. Materi selanjutnya yaitu menulis. Menulis itu merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengungkapkan ide, pikiran, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman-pengalaman hidupnya dalam bahasa tulisan yang jelas, runtut, ekspresif, enak dibaca, dan bisa dipahami oleh orang lain. Jadi, bagi seorang siswa itu, kegiatan menulis memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk berpikir dan belajar. Melalui tugas menulis yang diberikan, siswa itu telah belajar mengungkapkan ide dan mendemonstrasikan bahwa mereka telah menguasai materi pelajaran yang diberikan. Nah, menulis itu memiliki tujuannya loh. Tujuan yang jelas itu akan membimbing seseorang dalam usahanya untuk membuat tulisan yang baik, menulis untuk sekedar menyelesaikan tugas atau memenuhi kewajiban. Terdapat 5 ragam tulisan. Yang pertama, deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Di dalam tulisan memiliki jenis-jenis juga loh. Yang pertama, ada tulisan bernada akrab, yaitu catatan atau laporan pribadi yang dialami pada masa lalu. Ciri-cirinya yaitu seperti diary, jurnal, maupun puisi. Yang kedua, tulisan bernada penerangan. Jadi, nada tulisannya seperti ini bersifat informatif, bernada memberi penerangan kepada orang lain tentang tulisan yang dibuat. Yang ketiga, tulisan bernada mendebat, yaitu tulisan yang meyakinkan bahwa tulisan itu amat penting. Dan yang keempat yaitu tulisan bernada kritik, yaitu menganalisis untuk menilai tulisan orang. Cukup sekian pemahaman materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.